Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva pada materi jurnal pengisian pada perusahaan jasa part 1, yakni materi kelas 12. Sebelum materi ini saya bahas, mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian jurnal pengisian. Yang kedua adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi jurnal pengisian. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan akun yang perlu disesuaikan. Yang keempat adalah menganalisis soal-soal yang perlu dibahas atau perlu dipecahkan. Mari kita bahas yang pertama adalah apa arti dari jurnal pengisian. Jurnal pengisian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Jadi, jurnal penyelesaian itu merupakan proses penyesuaian tentang akun yang dicatat dalam satu periode akuntansi. Jurnal penyelesaian ini disusun untuk membutuhkan akun. Laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta, dan utang sebenarnya. Adapun fungsi dalam jurnal penyesuaian itu adalah yang pertama, supaya akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode akuntansi dan menunjukkan keadaan atau situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode akuntansi yang bersangkutan atau periode yang terkait. Yang ketiga adalah menetapkan saldo catatan pada akun besar pada akhir periode akuntansi, sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang keempat, supaya di akhir periode akuntansi, akun real, yaitu berupa harta, kewajiban, dan modal, itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya atau situasi yang sebenarnya. Adapun akun yang perlu disesuaikan pada perusahaan jasa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beban dibayar di muka. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima. Yang kelima adalah penyusunan harga tidak lancar. Yang keenam adalah pemakaian perlengkapan. Yang terakhir adalah piutang tidak tertagih. Oke, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, akun yang perlu disesuaikan itu adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Nah, contoh beban dibayar di muka ini apa aja? Yaitu sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Pencatatan jurnal pengisian untuk beban dibayar di muka ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dicatat sebagai harta. Yang dimaksud dicatat sebagai harta adalah transaksi pembayaran sewa dibayar di muka yang dicatat sebagai harta itu adalah dengan cara mendebit akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun kas. Atau cara menghitungannya kalau dicatat sebagai harta berarti sewa yang telah menjadi beban atau nilai yang telah dijalani, yaitu sebelum bulan Desember, karena pada pembuatan jurnal pengisian itu kan adalah tanggal 31 Desember. Adapun jurnal pengisiannya adalah
kalau dicatat sebagai harta, maka jurnalnya adalah beban sewa debit, kemudian sewa dibayar di muka kredit. Itu kalau yang ditanyakan adalah sewa. Kalau beban iklan ya berarti beban iklan debit, iklan dibayar di muka kredit, tergantung dari nanti soalnya apa. Yang kedua adalah dicatat sebagai beban. Yang dimaksud dicatat sebagai beban berarti pembayaran sewa yang dicatat sebagai beban pada jurnal umum itu dicatat dengan cara mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas. Sehingga penghitungan sewa ini yang belum menjadi beban, yang belum dijalani. Jadi adalah setelah bulan Desember. Adapun jurnal penyelesaiannya adalah sewa dibayar di muka atau iklan dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka kredit, kemudian beban sewa baik iklan atau asuransi itu kredit. Contohnya adalah pada tanggal 1 Juni 2020, Bengkel Maju membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 30 juta. Karena di soal ini belum menunjukkan neraca saldonya, maka kita bisa mencatat dengan dua. Yang pertama adalah dicatat sebagai harta. Kalau dicatat sebagai harta, secara otomatis mendebit sewa dibayar di muka, mengkredit akun kas. Sehingga sewa yang telah menjadi beban atau sudah dijalani itu ada selama 7 bulan, yaitu sebelum bulan Desember. Jadi mulai bulan apa? Yaitu mulai tanggal 1 Juni sampai Desember. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 7 bulan yang sudah dijalani. Sehingga kalau dihitung, penghitungannya adalah 7 dibagi 12 karena dalam setahun dikali 30 juta sama dengan 17.500.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa 17.500.000, kemudian debit, kemudian sewa dibayar di muka kredit sebesar 17.500.000. Yang kedua, kalau ada soal andaikan itu disuruh atau dicatat sebagai beban, berarti mendebit beban sewa dan mengkredit akun kas. Nah, berarti cara penghitungannya bagaimana? Cara penghitungannya adalah sewa yang belum menjadi beban atau yang belum dijalani, yaitu berapa bulan? Yaitu selama 5 bulan. Apa aja bulannya? Yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sehingga kalau dihitung, yaitu 5 dibagi 12 dikali 30 juta ketemu 12.500.000. Adapun jurnal penyelesaiannya adalah sewa dibayar di muka kredit sebesar debit sebesar 12.500.000 dan beban sewa debit sebesar 12.500.000. Nah, ada tipnya adalah begini. Kalau di dalam soal, kalau dalam neraca saldo kok ada tulisan sewa, iklan atau asuransi dibayar di muka, berarti ini menunjukkan atau dicatat sebagai harta. Nah, saya ulang lagi, jikalau di dalam soal atau di dalam neraca saldonya kok ada tulisannya sewa, iklan atau asuransi dibayar di muka dan tidak ada tulisan beban, maka dicatat sebagai harta. Dan ingat jurnal penyelesaiannya bagaimana, yaitu beban sewanya debit, kemudian sewa dibayar di mukanya kredit. Cara penghitungannya tadi yaitu ingat sewa yang telah menjadi beban atau sudah dijalani atau untuk paling mudah biar diingat adalah sebelum bulan Desember. Yang kedua, kalau di dalam neraca saldo kok ada tulisan beban, ada tulisan sekali lagi beban, baik beban sewa, beban iklan, beban asuransi, berarti
jurnal penyelesaian itu dicatat sebagai beban karena ada tulisan beban. Nah, cara penghitungannya bagaimana? Yaitu yang sewa yang belum menjadi beban atau belum dijalani berarti bulan apa? Yaitu bulan setelah bulan Desember. Paham ya? Nah, bagaimana jurnal penyelesaiannya adalah sewa dibayar di muka debit, beban sewa kredit. Itu kalau dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai harta, bebannya itu ada debit. Kalau dicatat sebagai beban, maka bebannya yang kredit. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Pendapatan diterima di muka terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh, pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Adapun pencatatan jurnal penyelesaian untuk pendapatan diterima di muka itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dicatat sebagai utang atau dicatat sebagai kewajiban. Nah, pencatatan akun pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang itu dilakukan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Jadi saya ulang lagi, yaitu dengan cara mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Adapun jurnal penyelesaiannya adalah sewa diterima di muka debit, kemudian pendapatan sewa kredit. Yang kedua adalah dicatat sebagai pendapatan. Akun pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan. Adapun jurnal penyelesaiannya adalah pendapatan sewa debit, kemudian sewa diterima di muka di kredit. Contohnya, agar lebih mudah memahami konsep ini, lihat contohnya. Ada satu soal pada tanggal 1 Juli 2020, Bengkel Maju menerima pendapatan sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah dicatat sebagai utang. Jadi, mengkredit pendapatan diterima di muka. Sama dengan tadi, triknya sama dengan beban di sebelumnya. Kalau pendapatan triknya, kalau di neraca 1 ada pendapatan diterima di muka, maka ingat jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka, debit pendapatan sewa kredit. Adapun cara penghitungannya adalah sewa yang telah menjadi pendapatan atau yang sudah dijalani. Nah, itu berarti bulan apa? Yaitu mulai sebelum bulan Desember sampai Desember. Nah, berarti itu jurnal penyelesaiannya adalah cara penghitungannya adalah 6 dibagi 12 dikali 15 juta ketemu 7.500, sehingga jurnal penyelesaiannya ingat sewa diterima di muka 7.500.000, kemudian pendapatan sewa 7.500.000 itu kalau dicatat sebagai utang. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau di neraca 1 ada tulisan pendapatan diterima di muka, itu jurnal penyelesaiannya ingat sewa diterima di muka itu debit, pendapatan sewa kredit. Yang kedua dicatat sebagai pendapatan, yaitu kalau di dalam neraca 1 ada tulisan pendapatan saja tanpa ada pendapatan diterima di muka, maka jurnal penyelesaiannya adalah apa? Yaitu pendapatan sewanya debit, sewa diterima di muka kredit.
Nah, cara penghitungannya bagaimana? Berarti adalah sewa yang belum menjadi pendapatan. Berarti setelah bulan Desember. Paham ya? Nah, ada pun cara penghitungannya adalah 6 bagi 12 kali 15 juta sama dengan 7.500.000. Sehingga jurnal penyelesaiannya adalah pendapatan sewa debit sebesar 7.500.000, sewa diterima di muka sebesar 7.500.000. Itulah akun jurnal penyelesaian yang baru saya bahas dua, yaitu yang berkaitan dengan beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Ingat tip dan tipnya. Oke, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ingat like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Dan untuk pembahasan akun yang perlu diselesaikan, selanjutnya akan saya bahas di part 2. Saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.